Memang betul ya, kalau untuk orang-orang awam, perselisihan itu membuat bingung ya. Kenapa bingung? Ya, bingung karena kurangnya keilmuan. Seperti misalnya Bapak sedang berjalan menuju suatu kota yang Bapak tidak tahu jalannya. Kemudian dihadapkan pada persimpangan jalan. Lalu Bapak bertanya kepada yang satu, mana ke kota ini? Ke kanan. Yang satu berkata ke kiri. Sementara Bapak bingung, tidak tahu. Kenapa bingung? Tidak tahu. Ya, karena ketidaktahuan itu akhirnya terjadi kebingungan. Makanya, ya, yang bingung itu pasti akibat daripada ketidaktahuan karena kurangnya ilmu. Berbeda dengan orang yang sudah berilmu, sudah paham, dia tidak akan bingung. Dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Ketahuilah ya akhwat Islam, azani Allah, bahwa perselisihan ulama itu ada dua macam. Ada perselisihan yang bisa ditoleransi dan ada perselisihan yang tidak bisa ditoleransi. Adapun yang pertama, yaitu yang bisa ditoleransi, adalah apabila setiap pendapat mempunyai dalil dan hujah yang kuat dari Al-Quran dan hadis, dan pemahamannya bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat. Contoh misalnya, perselisihan ulama tentang apakah imam atau makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan wajib, ya, dalam salat jahriyah maupun sirriyah, karena berdasarkan ayat, ya, hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam Ahmad berkata, ya, tidak membaca kalau di salat jahriyah, karena Allah mengatakan wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diam. Dan ini imam sedang membacakan Al-Quran, maka kewajibannya adalah untuk diam dan mendengar. Ya, Abu Hanifah mengatakan diam, baik sholat jahriyah maupun sirriyah. Dalilnya hadis bahwa bacaan imam itu sudah menjadi, bacaan makmum akan ditanggung oleh bacaan imam. Dan hadis itu hasan dengan jalan-jalan yang banyak. Sehingga terjadi khilaf, masing-masing mempunyai hujah yang kuat. Maka di sana kewajiban kita hanya berusaha untuk mencari mana yang paling kuat dalilnya, merojihkannya, mentarjih gitu loh. Ya, karena mengamalkan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini perselisihan seperti ini kita bisa saling toleransi, dalam artian kita tidak boleh saling menyesatkan. Ya, tentang ada yang satu kunut subuh, yang satu tidak kunut subuh. Ini pun juga sebagian ulama masukkan bahwa masalah seperti ini, ya, tidak perlu kita saling menyesatkan, karena ini perselisihan yang masih masing-masing mempunyai hujah yang bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat. Adapun yang kedua, yaitu yang perselisihan yang tidak bisa ditoleransi. Apa itu? Yaitu setiap pendapat yang pertama bertabrakan dengan ijma', ya, para ulama, terutama ijma'nya para sahabat. Seperti pendapat orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar kafir, ya, Aisyah di neraka, Umar di neraka. Jelas ini pendapat yang sangat bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ya. Demikian pula seperti keyakinan orang yang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, ini juga telah bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman. Maka dari itu, ya, siapa saja yang bertabrakan dengan kesepakatan atau konsensus para sahabat, maka dia telah sesat. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, ya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, berdalil dari hadis ini menunjukkan bahwa kesepakatan kaum muslimin, yaitu para ulamanya, terutama kalangan para sahabat, itu hujah yang tidak boleh ditolak. Ya. Maka dari itu, setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma', maka itu pasti sesat dan tidak bisa kita toleransi. Yang kedua,
setiap pendapat yang bertabrakan dengan dalil yang sahih, bukan cuma sahih, sharih. Ya, sharih itu artinya gamblang, jelas maknanya. Ya, bukan cuma itu, tapi juga tidak dimansuh dan juga tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Saya berikan contoh, misalnya Abu Hanifah berpendapat bahwa yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Kalau terbuat dari selain anggur tidak disebut arak. Sementara jumhur mengatakan bahwa semua yang memabukkan dari buah apa saja, ya, itu disebut arak. Adapun hujahnya jumhur kuat sekali. Dalil yang sahih, sharih, tidak mansuh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Apa itu? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu adalah haram. Maka dari itulah, ya, kita tidak bisa toleransi dengan Abu Hanifah dalam hal ini. Bagaimana kalau ada seorang pemuda mabuk-mabukan dengan arak yang terbuat dari rambutan misalnya. Ketika kita ingkari, si pemuda itu berkata, maaf, hormati pendapat Abu Hanifah. Ini masalah perselisihan. Karena Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur saja. Pasti kita tidak bisa terima itu. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah dalam hal ini telah bertabrakan dengan dalil yang sharih, jelas, gamblang. Ya, bukan berarti kita mau melecehkan Abu Hanifah. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Abu Hanifah manusia, ya, yang tidak lepas dari kesalahan, dan ternyata diselisih oleh jumhur. Bahkan dalil pun telah menyelisihinya. Maka dari itu, ya, tidak setiap orang yang membawakan dalil ataupun hujah atau pendapat bisa kita terima. Ya, kalau ternyata pendapatnya bertabrakan dengan hadis yang sahih, jelas, sharih, ya, tidak mansuh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang sahih, maka pada waktu itu tidak bisa kita toleransi. Demikian pula yang ketiga, setiap pendapat, ya, yang hanya berdasarkan kepada hawa nafsu atau berdasarkan kepada hadis yang sangat lemah atau bahkan palsu, ya, maka ini pun harus diingkari kata para ulama, tidak bisa kita toleransi. Karena agama kita tidak boleh berdasarkan hadis palsu atau hadis yang sangat lemah. Dan para ulama semua bersepakat, hadis palsu, hadis yang sangat lemah tidak boleh dijadikan hujah dalam agama. Ya. Contohnya misalnya, kalau ada orang yang mengamalkan hadis palsu, ya, seputar misalnya sholat nisfu Sya'ban. Karena hadis tentang nisfu Sya'ban itu, sholat nisfu Sya'ban adalah palsu, telah dinyatakan kepalsuannya oleh Imam Ibnul Jauzi, oleh Imam Nawawi, Ibnul Arraq, As-Suyuti, ya, As-Sun'ani, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab fatwanya menegaskan sekali bahwa itu perkara yang diada-adakan, bid'ah yang sesat, kata beliau. Kenapa? Karena hadisnya palsu dan tidak pernah diamalkan oleh salafus saleh. Maka dari itu kita tidak boleh mengamalkan hadis itu, ya. Dan orang yang mengatakan itu sunnah, berarti dia berdasarkan kepada hadis yang palsu. Jadi demikian pula yang sebatas hanya berdasarkan kepada hawa nafsu, ra'yu semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali dari Al-Quran dan hadis, tidak pula pemahaman para sahabat, tabi'in, tidak pula para ulama setelahnya. Maka kewajiban kita adalah untuk, ya, tidak bisa toleransi dalam artian kita ingkari dan kita anggap bahwa itu sesuatu yang menyimpang dari sebuah kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa, yang orang awam ini bisa memilah mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak bisa ditoleransi? Karena terkadang kita yang awam ini, ya, ilmunya terbatas, ya, dalam artian sangat dangkal untuk mengetahui tentang perkara seperti itu. Tentu kembali lagi kepada ahlinya, ya. Makanya inilah pentingnya kita terus menuntut ilmu, menggali, supaya kita bisa menilai apakah perselisihan ini termasuk perselisihan yang kita bisa toleransi atau tidak. Ya, wallah. Nah.